Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Di sini aku akan menjelaskan tentang perkembangan regionalisme di Uni Eropa. Dalam ilmu hubungan internasional, regionalisme adalah istilah untuk menyebut rasa identitas dan tujuan bersama yang diiringi pembentukan dan penerapan lembaga-lembaga yang memiliki identitas tertentu dan menggerakkan aksi kolektif di sebuah kawasan dunia. Regionalisme adalah satu dari tiga bagian sistem perdagangan internasional, selain multilateralisme dan juga unilateralisme. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Uni Eropa. Uni Eropa adalah satu organisasi antar pemerintahan integrasi kawasan dan persatuan politik multinasional atau supranasional. Hal tersebut menjadikan Uni Eropa sebagai pemerintahan di atas pemerintahan negara, setiap anggotanya sebagai badan politik baru. Integrasi kawasan Uni Eropa ini berisikan negara dan pemerintah negara sebagai pelaku yang utama. Gagasan penyatuan Uni Eropa juga muncul setelah terjadi kesepakatan penandatanganan Perjanjian Roma yang melahirkan Asosiasi Eropa untuk batu bara dan baja dan masyarakat ekonomi Eropa. Uni Eropa memiliki sebanyak 27 negara di kawasan Eropa yang dibentuk berdasarkan Uni Eropa atau Perjanjian Maastricht. Pada tahun 1993 dalam perjanjian tersebut disepakati beberapa hal, yakni kerjasama dalam bidang peradilan dan keamanan dalam negeri masing-masing, anggota, dan penyatuan atau pembentukan mata uang bersama yaitu euro. Uni Eropa dapat dikelompokkan sebagai buah dari regionalisme. Penyebab meningkatnya identitas regional ini adalah gagasan bahwa ketika sebuah kawasan semakin terintegrasi ekonominya, politiknya juga akan ikut terintegrasi. Eropa merupakan contoh yang tepat karena Uni Eropa sebagai lembaga politik muncul setelah Eropa mengalami integrasi ekonomi selama lebih dari 40 tahun. Dalam perkembangannya, pembentukan Uni Eropa juga merupakan implikasi dari meningkatnya jangkauan kerjasama yang terjadi dari hanya kerjasama ekonomi menjadi kerjasama atas berbagai bidang dalam politik luar negeri. Dalam perjanjian Maastricht, Uni Eropa terdiri atas 3 pilar, yaitu pilar ekonomi, terus ada pilar politik, dan juga pilar sosial hukum. Pilar ekonomi yaitu pasar tunggal Eropa menuju Uni Ekonomi dan Moneter. Pilar politik adalah berdasarkan pada kebijakan luar negeri dan keamanan bersama. Pilar sosial hukum menyangkut peradilan dan masalah dalam negeri. Integrasi yang telah berhasil diciptakan di kawasan Uni Eropa telah diperkuat. Hal tersebut dilakukan dengan dibuatnya konstitusi Eropa yang merupakan sistem baru yang berlaku bagi negara-negara Eropa yang telah terintegrasi menjadi Uni Eropa. Keberadaan konstitusi tersebut ditujukan untuk menggantikan perjanjian-perjanjian yang telah ada dalam komunitas Eropa. Sebelumnya yang mengandung unsur hukum yang mengikat bagi negara-negara anggota dan berkekuatan dalam piagam hak asasi manusia Uni Eropa. Pada penerapannya, Konstitusi Uni Eropa memiliki kompetensi yang absolut, yaitu secara eksklusif memiliki kompetensi di area custom union, membuat peraturan persaingan untuk fungsi pasar internal, kebijakan moneter atau euro, the conservation of marine biological resources, dan kebijakan komersial. Pembuatan perjanjian internasional digunakan dalam ketentuan legislatif dari union atau membuat untuk diaplikasi di internal atau mungkin berpengaruh pada kebijakan-kebijakan bersama. Studi kasus yang saya ambil di sini adalah Euroscepticism, yaitu konstitusi yang ada dalam kawasan Eropa merupakan hasil dari kesepakatan atau ratifikasi dari seluruh negara anggota Uni Eropa. Hal tersebut adalah krusial, karena konstitusi yang berlaku nantinya akan berpengaruh terhadap kebijakan yang memiliki tiap-tiap negara anggota, di mana kebijakan setiap negara harus relevan dan tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku. Tetapi pada pelaksanaannya, terdapat beberapa negara yang menentang atau tidak setuju dengan konstitusi yang dirumuskan karena mungkin sulit untuk dikondisikan dengan situasi kebijakan negaranya, sehingga berangkat dari ketidaksesuaian tersebut dan dilaksanakanlah referendum oleh pihak-pihak yang terkait. Terbentuknya integrasi kawasan Eropa berhasil dilakukan atas dasar kepercayaan dari setiap negara yang bergabung menjadi anggota. Persoalan yang terjadi kemudian dilihat dari ancaman bagi integrasi kawasan Eropa ini.
Ancaman disintegrasi kawasan ini timbul akibat hilangnya penurunan kepercayaan negara-negara anggota Uni Eropa terhadap pemerintahan Uni Eropa sendiri atau disebut dengan Euroskepticism. Pada hakikatnya, fenomena Euroskepticism ini adalah bentuk penolakan negara-negara Uni Eropa baik secara penuh maupun masih memberikan toleransi terhadap prinsip Uni Eropa. Penolakan tersebut juga berkaitan dengan keterlibatan negara dalam integrasi Uni Eropa. Contoh kasus yang terjadi dari Euroskepticism adalah kegagalan referendum pada Prancis, Belanda, dan Inggris. Kegagalan referendum yang terjadi berakibat dengan kurang terciptanya komunikasi antara pemerintah Uni Eropa dan negara anggotanya. Terciptanya komunikasi yang baik antara kedua pihak yang penting adalah integrasi tetap terjaga sesuai prinsip yang ada. Kesimpulan dari materi saya ini adalah Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang terbentuk atas dasar pengalaman sejarah bangsa Eropa. Pembentukan awal dilakukan dengan cara-cara pengintegrasian kekuatan ekonomi negara-negara Eropa dengan semakin berdinamikanya kehidupan, makin merubah paradigma orientasi Uni Eropa. Namun, Uni Eropa timbul suatu masalah yang cukup krusial akibat diterapkannya konstitusi yang membawa masalah dan melahirkan kubu-kubu di antara negara-negara anggota akibat berbagai penolakan. Dengan nama yang dibawakan Uni Eropa yang artinya persatuan Eropa sudah tidak dapat diartikan dengan sebagaimana mestinya. Terbentuknya integrasi kawasan Eropa berhasil dilakukan oleh dasar kepercayaan dari setiap negara-negara yang bergabung menjadi anggota. Persoalan yang terjadi kemudian dilihat dapat menjadi ancaman bagi integrasi kawasan Uni Eropa ini. Ancaman disintegrasi kawasan ini timbul akibat hilangnya penurunan kepercayaan negara-negara anggota Uni Eropa terhadap pemerintahan Uni Eropa sendiri atau dengan disebut Euroskepticism. Euroskepticism yang terjadi akibat menurunnya kepercayaan negara-negara anggota Eropa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam budi luhur.